Sadarkah kamu ketika kamu berlari biasa dengan ketika kamu berlari karena dikejar anjing, kamu memiliki perbedaan kecepatan yang signifikan. Mengapa demikian? Aku pernah seperti kamu, yang gagal dalam urusan percintaan, bingung mencari pekerjaan, mengalami depresi dan krisis eksistensi. Namun semuanya berubah ketika aku mencoba menggali, mengenal, dan menyelami diri sendiri. Survival mode adalah mode yang diaktifkan ketika kita menghadapi suatu ancaman atau bahaya. Survival mode juga merupakan fungsi dari bagian otak reptil manusia. Paul MacLean adalah seorang ahli saraf yang merumuskan konsep atau teori otak Tritunggal. Teori ini mengatakan bahwa otak manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak reptil, otak mamalia, dan neokorteks. Otak reptil adalah batang otak. Otak reptil memiliki 2 fungsi dasar, yaitu mempertahankan hidup atau survival mode dan juga mempertahankan spesies. Ketika kita sebagai manusia menghadapi sebuah ancaman dan ancaman tersebut dirasa lebih besar daripada kemampuan kita untuk menghadapinya, maka kita akan cenderung lari atau kabur. Ini disebut dengan flight. Ketika sebuah ancaman yang kita hadapi terasa lebih kecil dan kita mampu menghadapinya, ini disebut fight. Dan ketika sebuah ancaman tidak mampu kita identifikasikan sebagai sesuatu yang lebih besar ataupun lebih kecil, kita kebingungan akan hal ini, kita akan mengalami freeze, membeku, dan tidak tahu harus merespon apa. Ketika otak reptil ini berfungsi untuk mempertahankan spesies, maka kita memiliki kehendak atau gairah, seperti gairah untuk makan dan melakukan hubungan seksual untuk melanjutkan keturunan. Kemudian bagian selanjutnya adalah limbic system atau dikenal juga sebagai otak emosi. Dalam limbic system inilah kita bisa merasakan emosi. Bagian otak ini juga yang membuat kita mampu melakukan fungsi sosial, berinteraksi dengan spesies lain ataupun makhluk hidup yang lain. Di bagian ini jugalah kita memiliki memori, tempat penyimpanan semua kejadian atas peristiwa yang telah kita alami. Yang ketiga atau terakhir adalah bagian neokorteks. Bagian inilah yang membuat kita mampu berpikir logis atau logika, menganalisa, dan memproses sebuah informasi dari semua panca indera kita. Kemudian otak akan memprosesnya dan menghasilkan output informasi yang kita berikan kepada orang lain. Ini adalah fungsi dari bagian neokorteks. Nah, ketiga bagian ini bekerja saling berkesinambungan dan saling melengkapi.